Ada pihak, ada oknum yang terlalu ngebet ingin jadi ketua umum, intinya begitu. Saran saya, siapapun pihak-pihak di luaran sana, kalau mau jadi ketua umum, jangan organisasi orang yang diambil, bikin aja perkumpulan sendiri, jadi ketua umum di sana sendiri. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan notaris Indonesia dimanapun berada, kali ini kita mengadakan preskon oleh PPNI untuk mensikapi preskon sehubungan atas preskon yang dilakukan oleh Dirjen AHU tadi siang. Di sini hadir para pengurus PPNI. Selamat malam Pak Ketum PPNI, Bapak Firdaus Barsa. Selamat malam Pak Sekung, Dr. Agung Iriantoro. Malam Pak Kabid Organisasi, Pak Taufik, dan Kabid Perundang-undangan, Pak Madepria, serta rekan-rekan lawyer. Baik, untuk mensikapi respon tadi siang oleh Dirjen AHU, di sini sudah ada Pak Ketum. Silakan Pak Ketum memberikan keterangan atas respon tersebut. Baik, terima kasih Mas Moko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman notaris seluruh Indonesia, rekan pers, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT bahwasanya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keberkahan, dan kita dapat berkumpul dalam pada malam hari ini dalam rangka konferensi pers menyikapi apa yang telah tadi siang dilakukan oleh Dirjen AHU. Kami dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, kami telah menyelenggarakan kongres sesuai dengan AD dan ART. Kongres yang kami laksanakan berdasarkan surat yang diusulkan, yang diajukan oleh Kementerian Hukum, Direktorat Administrasi Hukum Umum. Itu pada tahun 2023. Di sana juga dalam surat itu ada beberapa surat, nanti akan dijelaskan oleh Mas Taufik atau oleh Pak Sukum, bahwa pelaksanaan kongres paling lambat dilaksanakan Agustus 2023. Dan itu sudah kami laksanakan. Pelaksanaan kongres pada saat itu juga didukung oleh Kominfo, didukung oleh BSSN, didukung oleh Seknek. Itu juga atas perintah dari Direktorat AHU, Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu. Dan pelaksanaan kongres pada saat itu sesuai dengan AD-ART. Di dalam ART juga disebutkan bahwa tata cara pemilihan dapat dilaksanakan secara elektronik. Jelas itu. Dan surat UMAM juga menyatakan demikian. Nah, ini surat tanggal 3 Maret 2023 tentang penundaan pelaksanaan, bahwa di poin ketiga, dalam rangka mewujudkan, saya bacakan ya, dalam rangka mewujudkan hasil kongres termasuk pemilihan ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat INI yang kredibel serta memastikan pemenuhan hak anggota sebagai pemilih, maka kami menginstruksikan pelaksanaan pemilihan ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan secara e-voting nasional dengan melibatkan instansi terkait, khususnya dengan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Surat ini tertanggal 3 Maret 2023 nomor AHU.UM.01.01/147 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
dan terusan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai laporan. Nah, pelaksanaan ini sudah kami laksanakan, dan lagi pula apa yang kita laksanakan sesuai dengan prosedur tata cara kongres dan secara transparan. Pembentukan tim-tim juga setahun sebelum pelaksanaan kongres itu sudah dilaksanakan. Ada tim verifikasi, tim pemilihan, ada tim UAS, tim pengawas. Dan itu sudah dilaksanakan. Nah, setelah itu singkat cerita, kira-kira bulan November ada KLB. Ada KLB, Kongres Luar Biasa. Baca di AD/ART. KLB tersebut, KLB di dalam AD dan ART hanya ada 3 agenda. Hanya ada 3 agenda. Tidak ada agenda pemilihan ketua umum. Tapi apa yang dilaksanakan oleh teman-teman KLB yang mengatasnamakan sekian penwil, didukung oleh sekian penwil, itu kebanyakan suara itu adalah suara anggota, bukan suara penwil. Penwil itu adalah perpanjangan tangan dari pengurus pusat. Penwil tidak punya hak suara. Baca di AD/ART. Dan pelaksanaan KLB tersebut tidak ada pemilihan ketua umum, hanya penunjukan ketua umum, pengukuhan ketua umum 1 orang. Sementara di kongres dari caketum itu ada 3 orang yang mengikuti kompetisi di dalam kongres tersebut. Ini semua saya jelaskan kepada Pak Dirjen pada saat itu. Memang kami tidak kekeh, kami ingin ada rekonsiliasi. Berapa kali kami sudah mengadakan rekonsiliasi pada saat zaman Dirjen Pak Cahyo. Sudah akan ada rekonsiliasi. Tapi niat kami tidak kekeh harus kami semua, tidak. Yang kami inginkan adalah bahwa roh Ikatan Notaris Indonesia, AD/ART-nya ini harus kita pertahankan. Jangan mentang-mentang nanti suatu saat akan muncul KLB yang lain. KLB, orang nggak suka tuh bikin KLB jadi ketua umum, nanti bikin KLB lagi, bikin jadi ketua umum. Ini adalah organisasi yang mulia. Sebagai pejabat umum, organisasi profesi sebagai pejabat umum, sebagai notaris, sebagai negara. Nah, kami sampaikan. Tapi ada sebagian teman yang mengatakan bahwa KLB ada yang benar dari beberapa penwil situ. Kita orang hukum, kita taat hukum, kita tahu hukum. Perkara ini sudah kita ajukan ke pengadilan TUN, Tata Usaha Negara. Dan saat sekarang ini prosesnya sama-sama dikasasi. Dan pihak KLB sendiri itu adalah penggugat intervensi. Kami mengajukan, kami hormati. Kita sebagai orang hukum, kita ngerti hukum, aturan-aturan hukum. Saya juga minta kalau dengan teman-teman di AHU, hormati hukum. Kita sedang melakukan kasasi. Kita tunggu. Apapun keputusan dari pengadilan, apapun keputusan dari kasasi nantinya, kami akan taat. Tidak seperti sekarang. Belum ada keputusan, tahu-tahu sudah seolah-olah pihak KLB yang dibenarkan. Jangan begitu caranya. Kami pengen, kita orang hukum, kita tahu hukum. Keputusan nanti di Mahkamah Agung, kalau pihak Kongres salah, fine, kami akan mundur pasti. Tapi kita tahu hukum. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan dari lawyer proses-proses untuk betul yang sudah kita laksanakan. Dan nanti juga dari teman-teman lain akan menjelaskan dari Pak Agung. Dan kemarin juga ada tanggal 23 ya, kita tanda tangani surat
kesepakatan. Memang betul. Niat kita ini, organisasi ini, ya pengen lah ada rekonsiliasi, damai, tidak terjadi apa-apa satu sama lain, karena kita ini pejabat umum. Jangan sampai pecah-pecah. Kesian juga bagi notaris-notaris baru, bagi ALB-ALB yang tertahan pengangkatannya. Kami juga tidak menginginkan itu. Pelaksanaan kita di pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, pelaksanaan berbagi keilmuan jalan terus. Kemarin ada beberapa kegiatan, dihadiri sekian ribu orang dari Zoom dan dari YouTube mengenai permasalahan-permasalahan kenotarisan. Itu tetap jalan terus, karena kita punya rasa tanggung jawab sebagai pengurus pusat. Nah, kami sekali lagi, kami minta, kita orang hukum, kita taat hukum. Kita taat akan aturan-aturan yang ada. Jangan dengan cara-cara yang kurang etis. Kita hormati itu. Negara kita adalah negara hukum. Saya rasa itu saja dari saya, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari Pak Agung ataupun dari lawyer, dari kabin organisasi ataupun dari Pak. Terima kasih untuk antara saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Underline-nya adalah kita sama-sama taat hukum. Ya. Baik, di sini ada Pak Sekum, bisa menambahi Pak Sekum, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan notaris Indonesia menjelaskan apa yang telah terjadi mengenai keputusan atau rekonsiliasi. Tadi perskon terkait dengan rekonsiliasi, tetapi kami nggak diundang. Jadi hanya diputuskan oleh Pak Dirjen. Nah kemudian secara umum Pak Ketua Umum Pak Firdaus sudah menjelaskan. Saya hanya mau stressing beberapa hal terkait dengan satu pengakuan kepada rekan Irfan Ardiansyah. Salah satu pertimbangannya adalah secara yuridis disebutkan berdasarkan putusan pengadilan itu. Maka ini menjadi garis bawah, kita garis bawahi bahwa saat ini perkara di peradilan tata usaha negara itu baru dalam putusan banding di proses di pengadilan tinggi itu, yang saat ini kami telah sama-sama menempuh proses kasasi, baik kasasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum Dirjen AHU, kami selaku penggugat juga sudah melakukan mengajukan memori kasasi, dan kontra memori kasasi juga sudah diajukan oleh penggugat intervensi. Nah tentunya ini harus dihormati. Menjadi pertanyaan, kalau ini dijalankan dan kemudian nanti putusan kasasi berbeda dengan putusan pengadilan tinggi itu, bagaimana dengan satu produk-produk yang sudah dikeluarkan? Ini catatan. Jadi tentunya bahwa proses pengakuan ini terlalu dini, terlalu prematur, karena belum ada payung hukum yang kita bisa pakai sebagai dasar mengambil keputusan. Ini salah satunya yang tadi saya simak. Hal lain tadi Pak Ketua Umum sudah menjelaskan. Kemudian, apakah kemudian kami tidak mentaati proses pemanggilan yang kami diminta oleh Dirjen tanggal 23, sebagaimana tadi juga dijelaskan oleh Dirjen AHU. Kami telah melaksanakan ketentuan hasil pertemuan kami tanggal 23, ya, yaitu kami telah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari rekan Irfan.
hadir adalah rekan Mumu dan Amriani. Kami telah memberikan konsep rekonsiliasi. Kemudian pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa kami akan membawa dalam rapat dengan Mas Irfan. Oke, silakan. Ini konsep saya serahkan. Resmi pengajuan proses kepengurusan saya serahkan dan ditandai oleh Pak Firdaus dan saya. Dalam pertemuan tersebut disepakati nanti kita lakukan pertemuan lagi 2 kali lagi. Bisa hari Jumat, Minggu, dan terakhir hari Senin. Pengurusan. Nah, tapi sewaktu itu tidak ada tanggapan, menolak tidak, menanggapi pun tidak. Nah itu tidak ada hal tersebut ya. Nah baru setelah itu muncullah kongres luar biasa. Kongres luar biasa. Nah atas dasar itu waktu itu kami PPN itu menggugat ke PT UN. Yang kita gugat itu adalah tindakan Kumham yang tidak memproses, bukan masalah sengketa siapa yang sah atau tidak. Ya, jadi itu harus dibedakan dulu ya. Dipersoalkan itu adalah kenapa tidak diproses. Ya, nah tapi dalam perkembangannya di Pengadilan Tata Usaha Negara waktu itu Kumham berpendapat bahwa Kumham itu tidak terlibat masalah siapa yang sah atau tidak. Tapi dasar dari Kumham itu cuma satu waktu itu. Dasarnya adalah Kumham itu tidak boleh memproses kepengurusan kalau ada sengketa hukum. Nah itu yang disampaikan oleh Kumham itu seperti itu. Jadi tidak pernah menilai apakah KLB yang sah, Kongres tidak sah. Nah dan bahkan sewaktu itu di luar persidangan pun waktu itu Dirjen Ahu dan Menteri waktu itu jelas-jelas menyampaikan bahwa tidak akan memproses 2 kepengurusan. Karena apa? Karena ini masih bersengketa. Nah jadi atas dasar itulah waktu itu Kumham tidak memproses. Nah waktu itu ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Waktu itu putusan Tata Usaha Negara waktu itu menyampaikan memerintahkan supaya Kumham memproses dua-duanya. Nah atas dasar itulah waktu itu kebetulan hasil kongres luar biasa waktu itu melibatkan diri dalam gugatan intervensi, sehingga waktu itu putusan PT UN adalah memerintahkan Kumham untuk memproses PPI ini Kongres dan Kongres luar biasa. Nah itulah yang kita waktu itu banding. Nah waktu itu banding. Nah waktu itu harusnya ya kalau Kumham konsisten dengan putusan harusnya waktu itu dua-duanya diproses dong. Ya sikap itu berbeda setelah putusan. Sewaktu itu ada pihak banding, waktu itu ada kita banding, PPNI versi Kongres luar biasa juga banding, muncullah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang waktu itu berbeda dengan hasil PT UN, memerintahkan Kumham untuk memproses PPNI versi Kongres luar biasa. Ya, nah tentunya waktu itu kita kasasi. Nah dan yang mengagetkan itu adalah Kumham juga kasasi. Jadi status ini sekarang masih tahap kasasi di mana PPNI versi Kongres mengajukan kasasi dan Kumham juga mengajukan kasasi. Ya, jadi di memori kasasinya Kumham waktu itu sangat jelas di situ menyampaikan bahwa Kumham itu tidak akan memproses karena masih ada sengketa. Ya seperti itu ya. Dan itu sampai sekarang itu juga jadi berproses di Mahkamah Agung. Dan berproses di Mahkamah Agung, makanya kita kok tiba-tiba kaget, kok tiba-tiba apa yang menjadi alasan mereka waktu itu di media dan di peradilan, bahkan sampai sekarang harusnya kan sikap dari Kumham secara hukum mengikat itu adalah tidak boleh memproses kalau bersengketa. Pertanyaannya masih bersengketa atau tidak? Sekarang masih bersengketa di proses kasasi, ya. Nah jadi kita juga mencurigai ya kok ada sifat yang berbeda. Harusnya kalau memang ada putusan itu kenapa dulu nggak diproses dua-duanya? Kenapa pas giliran memenangkan satu orang diproses seperti itu ya? Nah yang pasti ya teman-teman
apa yang disampaikan oleh Dirjen AHU tadi itu kan kedepannya bisa jadi dia akan menetapkan formasi kepengurusan yang diakui dalam hal ini versi Kongres luar biasa. Nah, bayangkan teman-teman ya, seandainya di putusan Mahkamah Agung nanti ya mengabulkan versi kita, memerintahkan Kumham untuk memproses versi Kongres seperti apa. Nah, tentunya itu sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya, asas umum pemerintahan yang baik, di mana di situ salah satu yang paling penting adalah asas kepastian hukum. Bagaimana nanti kepastian hukum apabila ada putusan Mahkamah Agung mensahkan Kongres, PPNI versi Kongres, dan ada objek tun tadi yang disampaikan ada kepengurusan versi lain, padahal di Undang-Undang Notaris jelas itu organisasi tunggal. Nah, atas dasar itulah kita menyayangkan dan kemungkinan ke depan nanti PPNI akan melakukan langkah-langkah hukum tentunya. Ya, jadi hal itu yang kita ingin sampaikan, dan terkait dengan masalah sah atau tidaknya pun Kongres itu kembali lagi kita tegaskan itu bukan ranah dari Kumham dan bukan ranahnya PTWN juga. Demikian sedikit dari kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanses selaku lawyer yang mengerti kronologis dari awal. Pada musyawarah rekonsiliasi, Pak Sekum didampingi oleh Kabidor Pak Taufik. Bisa menjelaskan sedikit Pak tentang hal tersebut? Iya, terima kasih Pak Moko. Saya ingin menambahkan aja ya, mungkin ingin mempertegas ya mengenai hukum ya terkait dengan perkumpulan ya. INI ini adalah perkumpulan, dia berbadan hukum, tentunya sebagai suatu badan hukum dia itu mandiri ya, mandiri termasuk mandiri dalam menetapkan kewenangan-kewenangannya ya. Dan ini juga diatur di dalam pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris ya. Di sana disebutkan bahwa INI itu berwenang menetapkan fungsi kewenangan dan lain-lain itu dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Artinya selaku badan hukum, Ikatan Notaris Indonesia ini tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun ya. Oleh pihak manapun tidak bisa. Karena segala sesuatu mengenai Ikatan Notaris Indonesia ketentuannya itu ada pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, itu secara khusus mengenai INI. Secara umum INI ini sebagai suatu perkumpulan dia tetap tunduk pada ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Ya, kita tahu pada saat ini di Indonesia ini ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkumpulan. Ya, kita mulai dari Statblad 1870 nomor 64 ya, yang masih berlaku peninggalan Belanda. Kemudian ada ketentuan-ketentuan di dalam BW mengenai perkumpulan. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 17 2013 dan ada juga Permenkumham nomor 3 2016 dan perubahannya ya terkait dengan perkumpulan. Yang harus menjadi perhatian kita adalah bahwa pemerintah tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang sah atau tidak sah terkait kekumpulan. Ini mungkin saya kutip berita ya, yang tadi ada berita dari salah satu media Antara kalau nggak salah saya, dia mengutip preskon dari Dirjen AHU yang bunyinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah berhak menentukan kepemimpinan yang sah. Ya, ini statementnya. Pemerintah berhak menentukan kepemimpinan yang sah. Itu diatur di mana? Gak ada ketentuan undang-undang yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan kepengurusan yang sah suatu badan hukum. Apakah perkumpulan, yayasan, PT, koperasi, semua badan hukum tidak ada kewenangan pemerintah menentukan sah atau tidak sahnya. Ya. Kalau kita baca pasal 57 ya dari Undang-Undang nomor 13 2017 ya, Undang-Undang 17 2013 ya, bahwa
kalau ada sengketa ormas itu harus diselesaikan sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Jika tidak bisa selesai, maka para pihak yang bersengketa boleh meminta pemerintah untuk melakukan mediasi. Inilah yang selama ini dilakukan. Ya, para pihak meminta pemerintah untuk melakukan mediasi. Ya. Tetapi dalam pasal 57 itu jelas disebut, jika mediasi tersebut tidak tercapai, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui pengadilan negeri. Ini undang-undang nih, undang-undang 17 2013 sampai saat ini masih berlaku undang-undang itu. Ya. Jadi kalau mediasi nggak tercapai, tidak ada kewenangan pemerintah untuk menentukan bahwa si A yang benar, si B yang benar. Tetapi pengadilan negeri lah yang harus menentukan sah tidak sahnya suatu kepengurusan. Makanya sampai saat ini, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh pihak advokat, pihak lawyer, bahwa hasil keputusan Kongres 24 itu tidak pernah diajukan ke Mahkamah Perkumpulan dan sampai saat ini belum pernah juga diuji ke pengadilan negeri. Artinya tidak ada keputusan pengadilan yang membatalkan atau yang menyatakan keputusan Kongres 24 itu tidak sah. Karena sah atau tidak sahnya suatu keputusan Kongres pada suatu perkumpulan itu ditentukan oleh perkumpulan itu sendiri. Dalam hal ini Kongres. Kalau misalnya merasa Kongres itu tidak sah atau ada cacat dalam pelaksanaannya misalnya, silahkan diuji ke pengadilan negeri. Karena pengadilan negeri yang berwenang menentukan sah atau tidak sahnya suatu proses perdata tersebut. Mungkin itu tambahan. Bakal calon ketua umum. Di antara 5 bakal calon ketua umum tersebut, akhirnya terjaringlah 3 calon ketua umum yang ditetapkan dan mengikuti Kongres. 2 di antaranya, yaitu salah satunya adalah saudara Irfan Ardiansyah. Oke. Nah, ketika terjadi Kongres, ditetapkanlah Pak Tri Firdaus sebagai ketua umum, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Taufik, bahwa tidak ada satupun yang merasa keberatan melaporkan atau menyampaikan keberatannya melalui Mahkamah Perkumpulan atau ke pengadilan juga. Lalu ujuk-ujuk tiba-tiba diadakan KLB. KLB tersebut juga tidak sesuai dengan AD dan ART. Tidak prosedural. Syarat-syarat KLB tidak dilakukan seperti tadi awal disampaikan oleh Pak Ketum, menyatakan bahwa terkait dengan KLB agendanya tidak dalam memilih ketua umum, betul ya. Lalu ada juga salah satu syarat harus persetujuan dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Itu juga tidak dilakukan oleh versi KLB. Sehingga kami anggap bahwa KLB tersebut sebenarnya tidak ada. Ini adalah oknum. Ini adalah oknum yang membuat sebuah kegiatan tanpa legalitas. Tapi begitu dewasanya Pak Tri Firdaus beserta dengan jajarannya, karena ingin menjaga roh daripada Ikatan Notaris Indonesia ini, sehingga adanya tawaran rekonsiliasi dan lain-lain tetap diterima, diikuti dan mendengar apa yang menjadi usulan dari Dirjen AHU beserta dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi hari ini bagaikan petir di siang bolong, muncul sebuah keputusan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Dirjen AHU, yang mana ini adalah keputusan yang sangat ceroboh. Nama saya Pramono dari Makarim. Selanjutnya, apa langkah hukum selanjutnya dari PPI untuk kedepannya ini? Ya, jadi selanjutnya kami akan melakukan sejumlah upaya hukum. Kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan satu bentuk gugatan sesuai dengan undang-undang, di mana jika ada terjadi sebuah perselisihan di dalam
sebuah perkumpulan, maka tempat menyelesaikannya adalah pengadilan negeri. Seperti apa? Nanti kita akan sampaikan update-nya kepada teman-teman. Dan kami juga sedang mempelajari apakah ada unsur-unsur pidana di dalam persoalan ini untuk kami ambil, untuk kami jadikan sebagai upaya atau langkah hukum yang akan kami laksanakan. Itu kurang lebih. Terima kasih, Pak. Itu sudah keluar, yaitu dengan nomor AHU 0000.AH.01.08 tahun 2025 tentang persetujuan perubahan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Dan di bawah sudah tercatat pihak KLB sebagai pengurusnya beserta dengan DKP-nya. Tadi maaf saya lupa namanya, pengacara bilang akan melakukan upaya hukum. Anggota, saya yakin anggota butuh ketegasan. Pertanyaannya kapan? Karena ini sudah keluar SK-nya. Jadi kapan? Ada 1 hari, 2 hari, seminggu atau kapan? Terima kasih. Ada lagi? Langsung jawab. Oke. Pertama, kami tentunya akan melakukan upaya hukum tidak mengesampingkan administrasi secara administratif. Nanti kami akan melampirkan atau memberikan surat, tentunya itu bentuknya somasi pertama kepada seluruh pihak yang terkait, termasuk dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum, ya kan, termasuk juga dengan Dirjen gitu. Saya cuma intinya mau sampaikan begini, Mas, bahwa ada pihak, ada oknum yang terlalu ngebet ingin jadi ketua umum, intinya begitu. Saran saya, siapapun pihak-pihak di luaran sana, kalau mau jadi ketua umum, jangan organisasi orang yang diambil, bikin aja perkumpulan sendiri, jadi ketua umum di sana sendiri. Itu karena pengen dipanggil ketua umum sehingga ngambil organisasi orang, betul ya, Pak ya? Itu kurang lebih. Belum terjawab. Ya. Ada jangka waktu nggak? 1 minggu, sebulan atau Secepatnya. Ada tahapan-tahapan yang akan dilalui tentunya. Ya, kita kan nggak bisa juga serta-merta atau sekonyong-konyong bahasanya ya, seperti tadi siang misalnya. Kita nggak mau demikian. Kita tetap akan patuh pada koridor hukum, pada ketentuan hukum yang ada. Ya. Cuma saya terkait tadi disampaikan ada keputusan Menteri Hukum yang baru ya, terkait dengan tentang persetujuan perubahan perkumpulan ya. Ini sebenarnya dari sisi hukumnya pun saya sudah sering tegaskan bahwa kita kalau membaca peraturan perundang-undangan ya tentang perkumpulan, saya sampaikan tadi apakah 14/1870 nomor 64 ya, ketentuan ada di BW Undang-Undang nomor 17 2013, Permenkumham nomor 3 2016 ya, dan perubahan-perubahannya itu tidak ada sebenarnya kewenangan dari pemerintah untuk menyetujui atau tidak menyetujui ya. Ini memang yang berlaku dalam praktek ya, praktek di Kementerian Hukum dan HAM selalu mengeluarkan SK terhadap perubahan dari perkumpulan, pengurus perkumpulan. Kalau kita baca Undang-Undang 17 2013 ya, di pasal 32 itu jelas perubahan kepengurusan itu sifatnya pemberitahuan. Jadi kalau kita beritahukan, diterima pemberitahuan itu udah sah sebenarnya, tidak ada SK-SK-an ya. Kalau baca Permenkumham nomor 3 tahun 2016 juga nggak ada ya, selalu didasarkan pada pasal 17 dari Permenkumham 3 2016 ya. Di sana memang ditulis perubahan anggaran dasar mengenai organ perkumpulan harus mendapat persetujuan menteri. Tapi pengurus ini bukan perubahan anggaran dasar ya. Jadi kalau merujuk ke Undang-Undang 17 itu hanya pemberitahuan sebenarnya. Kemudian satu lagi ya, ini sehubungan dengan keputusan ini juga ya. Kalau ada, ini pertanyaan ya, silakan dijawab sendiri. Kalau ada seseorang, seorang pejabat lah kita katakan, jika bertindak di luar kewenangannya, artinya itu bukan tindakan dalam jabatan. Ya, itu tindakan pribadi. Ya, kita dengar tadi bahwa terkait persoalan ini masih ada proses hukum yang masih berlangsung. Artinya, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan proses hukum itu bukanlah tindakan dalam jabatan, tetapi tindakan pribadi. Kalau tindakan pribadi tentunya
ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung nantinya. Ya. Jadi produk hukum yang saat ini sudah beredar saya rasa di mana-mana, bisa kita katakan ini bukan produk sah dari pemerintah. Karena pejabat yang bersangkutan saat ini belum berwenang untuk mengeluarkan SK ini. Itu tambahan saya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Halo Notarik ID. Di beberapa minggu ini memang ada beberapa notaris mengeluhkan AHU online. Tapi tiba-tiba SK Menkumham hari ini keluar. Padahal AHU online dan Kortek aja udah ribet banget itu di dunia notaris. Tiba-tiba SK Menkumham ini keluar untuk menggolkan KLB. Apa pendapat Bapak sekalian? Terima kasih. Iya, kita mungkin beberapa hari ini kan mendengar ada persoalan di sistem AHU online ya, ada error ya. Jadi banyak rekan-rekan notaris yang mencoba untuk misalnya mensahkan badan hukum ya, atau proses-proses lain yang terkait dengan AHU online itu gagal ya, ada error ya. Tapi pada hari ini, sebagaimana pertanyaan tadi, kenapa tiba-tiba bisa keluar SK dalam waktu sekejam gitu ya? Ada apa ya? Kalau saya juga nggak paham ini ya, teknisnya bagaimana, ya tentunya dugaan-dugaan kita ini kan ada sesuatu gitu. Kenapa ini bisa mulus, kenapa yang lain itu sangat susah gitu ya. Proses perkumpulan suara umum itu memang susah sekali gitu kan. Perlu verifikasi yang tidak sebagaimana PT agak cepat. Kalau perkumpulan ini memang agak lama, butuh verifikasi segala macam. Ini agak mulus, ini kita nggak tahu juga nih. Saya nggak bisa menjawab secara teknis aja. Ya saya teknisnya nggak tahu. Ya kalau ditanya by design apa enggak, bisa jadi. Kita kan bisa saja menduga kan. Kita menduga bahwa Kementerian Hukum beserta dengan Dirjen AHU-nya kita duga sedang menyeting atau mendesain sesuatu hal untuk kepentingan apa ya, silakan ditanyakan langsung kepada pihak mereka. Tapi kalau kita mau melihat dari karakteristik gitu ya, bagaimana sih karakter daripada Dirjen AHU kita saat ini? Bayangkan, boleh Pak lihat kesepakatan yang dilakukan kemarin, surat pernyataan kesepakatan. Bagi kami, pernyataan tersebut surat pernyataan yang dihadiri oleh pihak daripada saudara Irfan Ardiansyah gitu ya, dengan Pak Tri Firdaus, bisa dilihat ini merupakan, patut kami duga ini merupakan sebuah jebakan Batman untuk melancarkan semua yang ingin dia laksanakan hari ini sehingga dapat ditonton oleh masyarakat gitu. Jadi saya kira ini sudah sepatutnya ada tindakan tegas dari pemimpin kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk menindaklanjuti keluh kesah daripada Ikatan Notaris Indonesia. Kurang lebih itu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Demikian respon kali ini ya. Semoga hal-hal yang dijelaskan baik dari oleh Bapak Ketua Umum, Sekum maupun jajarannya, baik lawyer dan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini di PP ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan kuncinya adalah biarlah kebenaran itu mencari jalan sendiri. Kita tetap berupaya. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.